Kisahkan Nabi Idris penasaran dengan rasanya sakratul maut, dan ia meminta malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Atas izin Allah, malaikat Israel menuruti permintaan Nabi Idris tersebut. Setelah Nabi Idris meninggal dan hidupkan kembali, Israel bertanya kepadanya, "Ya Nabi Allah, bagaimana rasanya mati tadi?" Nabi Idris menjawab, "Tidak bisa aku ceritakan betapa sakitnya sakratul maut." Israel berkata, "Ketahuilah wahai Nabi Allah, selama saya mencabut nyawa makhluk, nyawa engkaulah yang paling lunak dan paling lembut aku cabut." Nabi Idris pun terkejut mendengar jawaban malaikat Israel tadi, karena dia tidak bisa membayangkan betapa sakitnya orang yang dicabut nyawa dengan keras. Tentu lebih hebat lagi rasa sakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, dalam perjalanan hidup para nabi-nabi terdapat kisah-kisah penuh hikmah yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga memberi pelajaran mendalam bagi manusia sepanjang zaman. Salah satu kisah yang begitu menggetarkan jiwa adalah kisah Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang dikenal dengan kebijaksanaan, ketekunannya, dan kedekatannya kepada Allah. Tapi di balik semua itu, Nabi Idris pernah memohon kepada Allah untuk merasakan sakratul maut. Sahabat semuanya, Nabi Idris adalah keturunan keenam Nabi dari Nabi Adam alaihissalam, dan beliau termasuk di antara Nabi yang sangat istimewa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad tentang Idris dalam Alkitab. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 56 sampai 57. Nabi Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang menulis dengan pena, bisa menjahit baju sendiri, serta menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Nabi Idris hidup dalam kesolehan dan penuh dengan ibadah. Namun di balik kehidupannya yang penuh berkah, terbesit sebuah keinginan dalam hatinya untuk mengetahui bagaimana rasanya sakratul maut, demi lebih memahami hakikat kehidupan dan kematian. Nabi Idris memohon kepada Allah untuk merasakan kematian. Permintaan ini bukan karena keraguan, tetapi sebagai bentuk keingintahuan seorang hamba yang sangat mencintai Tuhannya. Beliau ingin tahu seberapa dahsyatnya sakratul maut agar beliau bisa lebih khusyuk dalam beribadah dan lebih memahami rasa takut yang dirasakan manusia menjelang ajal. Dan Nabi Idris ingin meyakinkan umatnya agar lebih yakin dan lebih takwa kepada Allah. Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Idris. Allah memerintahkan malaikat maut Israel untuk mencabut nyawa Nabi Idris hanya sementara. Ketika malaikat Israel datang, beliau berkata, "Hai Nabiullah, apakah engkau sudah siap?" Nabi Idris pun menjawab, "Insya Allah dengan rahmat Allah aku siap." Dengan tenang ia menyerahkan dirinya, lalu Israel mencabut nyawanya sesuai perintah Allah. Dan saat itulah Nabi Idris merasakan sendiri kedahsyatan sakratul maut. Rasa sakit yang luar biasa, tidak ada kata yang mampu menggambarkan penderitaannya. Bahkan seorang nabi yang sekelas Idris pun menggigil merasakannya, tidak sanggup menahankan rasa sakit yang luar biasa. Setelah nyawanya dikembalikan, Idris terbangun dalam keadaan lemah. Beliau menangis, dan dalam tangisnya beliau berkata, Cukup sekali saja aku merasakannya, wahai malaikat maut. Andaikan manusia tahu betapa pedihnya sakratul maut, mereka tak akan sanggup menanti tanpa berbekal amal." Nabi Idris telah merasakan sakitnya sakratul maut yang luar biasa. Nabi Idris juga pernah meminta agar dirinya bisa melihat surga dan neraka. Atas izin Allah, Israel membawanya naik menembus lapisan langit,
langit pertama, kedua, hingga sampai langit keempat. Di sanalah mereka bertemu malaikat-malaikat lainnya dan diizinkan melanjutkan perjalanan yang agung itu. Sebelum ke surga, Nabi Idris diajak melihat neraka. Ia menyaksikan pemandangan yang menggetarkan hati, api yang menyala-nyala, suara jeritan dari para pendosa, serta siksaan yang tak terbayangkan. Nabi Idris menggigil melihatnya. Ia bertanya, "Siapa mereka ini?" Malaikat menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, memakan hak orang lain, lalai kepada Allah. Mereka tahu kebenarannya, tapi menolak untuk melaksanakannya. Inilah balasan bagi mereka yang durhaka." Idris menangis. Ia berdoa, "Ya Allah, lindungilah umatku dari tempat yang mengerikan ini." Kemudian mereka melanjutkan ke surga. Di sana Idris melihat keindahan yang belum pernah ia bayangkan. Taman-taman hijau, sungai yang mengalir tenang, istana-istana dari cahaya, dan para penghuni yang berseri wajahnya. Ia mendengar lantunan pujian zikir yang tak pernah berhenti. Para malaikat menyambut Idris dengan senyum. Nabi Idris pun berkata, "Betapa indahnya tempat ini. Aku ingin tinggal di sini." Malaikat berkata, "Ini adalah tempat bagi mereka yang beriman, sabar, dan ikhlas dalam ibadahnya." Dari balik gerbang surga, Idris pun melihat tempat yang telah disiapkan untuk orang-orang soleh. Ia melihat nama-nama hamba Allah yang kelak akan menghuni taman ini. Salah satunya adalah umat Muhammad SAW yang ikhlas dan taat. Sahabat yang beriman, kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Sakratul maut bukanlah hal yang ringan, bahkan bagi seorang nabi sekalipun. Jika Nabi Idris saja merintih karena dahsyatnya sakratul maut, bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa? Betapa pentingnya kita mempersiapkan diri sebelum ajal menjemput, bukan dengan ketakutan, tapi dengan amal, taubat, dan cinta kepada Allah. Moga kita semua termasuk golongan hamba-hambanya yang dirindukan di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.